Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia, dan pada hari ini saya bersama dengan seseorang yang sangat berjasa pada tanggal 30 Agustus ada di dalam rumah ini dan bersama dengan Bapak Saroni menyelamatkan diri di tengah pada saat itu keramaian, masa turun ke jalan, masa datang ke rumah ini. Dan pada hari ini kita akan berbincang bersama dan merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada saat itu. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita coba merekonstruksi ya Pak, pada saat itu peristiwanya bagaimana, kejadiannya seperti apa, awal mulanya seperti apa dari awal masa datang hingga akhirnya kondisi rumah ini menjadi seperti ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini Mbak, kebetulan saya ditelepon Pak Saroni sekitar jam 11-an siang pada hari Sabtu waktu itu. Yep. Kemudian saya ditelepon, saya datang, disuruh hadir jam 12 siang. Kita berbincang-bincang di sini. Tempatnya di sini nih, Pak. Sebelah sini ya, Pak? Ya, sebelah sini. Di sini ada meja. Nah, mejanya tergeser di sana. Yep. Jadi kita bincang-bincang di sini. Kemudian nggak lama bincang sampai ya agak lama juga saya berbincang-bincang. Kemudian sekitar pukul 15.30 ya, 15.30 kejadian ada masa masuk demo kemari. Ya. Setelah masuk kemari, saya di dalam saja. Saya pikir ya tidak terlalu ini ya Mbak, yang pertama ini. Saya juga kurang paham dari mana nih orang. Kemudian saya mendengar sudah mulai berkurang. Nah, kemudian beberapa saat kemudian lagi ada lagi yang masuk Mbak. Nah ini jauh lebih banyak. Nah, saya mendengar suara-suara yang sudah mulai keras. Akhirnya saya berdiri di monitor CCTV ada di sini di samping mobil Lexus ini yang dihancurkan oleh massa. Saya monitor dari sana. Ada TV, ternyata portal itu ditutup. Maaf Pak, sebelumnya saya potong. Ini sebelum massa datang ke sini, apakah Bapak sudah mengetahui akan adanya banyak massa yang akan datang ke rumah ini? Oh, sama sekali enggak. Sama sekali kita nggak mengetahui ada massa yang datang sebegitu banyaknya. Jadi tidak ada persiapan apapun ya, benar-benar mendadak. Tidak ada persiapan sama sekali. Kebetulan saya juga ngobrol sama Pak Saroni di sini. Pak Saroni juga ada di sini gitu. Tapi kan waktu itu sudah beberapa hari demo masyarakat turun ke jalan untuk membela haknya. Ya. Datang banyak isu-isu yang beredar di media sosial. Ya. Dan itu sudah ada ketakutan akan adanya massa yang datang atau benar-benar tidak ada persiapan sama sekali? Kalau saya lihat dengan situasi dan kondisi di sini ya masih kondusif ya. Masih kondusif. Jadi memang kita tidak ada persiapan sama sekali dan tidak berpikir kalau massa itu akan datang sebegitu banyaknya. Gitu. Jadi tidak ada persiapan sama sekali memang gitu. Boleh dilanjutkan Pak tadi bagaimana? Jadi kemudian saya duduk berdiri di situ masih di portal. Ketika di portal saya monitor dari CCTV. Ternyata masih dihalau oleh beberapa warga ya. Cuma memang karena mereka kalah banyak akhirnya portal itu jebol. Setelah jebol, saya lihat dari CCTV massa mulai berlarian kelihatan dari CCTV. Itu nggak ada hitungan detik Mbak. Itu batu langsung masuk ke dalam. Sekitar ada puluhan batu masuk, kemudian dibarengi dengan petasan air mancur itu loh yang kalau malam tahun baru. Nah, dia lempar juga kemarin. Begitu dilempar, keluarlah itu merconnya. Setelah keluar mercon, saya masuk ke dalam. Pak Saroni masih duduk di sini di meja makan ini. Nah, itu meja makannya yang tergeser di sana. Awalnya di sini ya meja makannya. Meja makan di sini awalnya. Itu tergeser di sana mungkin sama massa digeser-geser kali ya. Iya. Setelah masuk, saya bilang, saya manggil Pak Saroni dan ini udah anarkis. Setelah saya sampaikan begitu, beliau lari ke atas. Wah ini nggak boleh, beliau nggak boleh begini sembari lari di atas. Beliau lari ke atas ke kamarnya. Ke lantai 3 atau 2 itu? Lantai 1, 2, 3 lantai 3. Lantai 3. Ya. Lantai 3. Kemudian saya masih tetap di sini. Udah ngumpul mbak-mbaknya, saya ada 7 orang termasuk saya. Mbak yang kerja di sini 2. Kemudian ada stafnya 1, ada adiknya 1, ada istri saya 1 di sini. Istri saya ajak juga di sini. Kemudian ada temannya 1, 6 orang, 7 orang mas saya. Nah, saya tahu di sini ada tangga menuju
tangga darurat lah bahasanya ini, menuju rooftop. Jadi saya masukin semua orang-orang di sini, saya berpikir mereka harus selamat. Iya, betul. Karena ini luar biasa ya, suara-suaranya itu. Saya masukkan semua di sini, tapi saya belum menyuruh dia naik. Saya masih penasaran apakah pintu pagar ini jebol atau enggak, saya lari lagi ke dapur. Nah, di dapur ini ada kaca sedikit, Mbak, mau lihat? Boleh, nah, kita coba lihat ya. Jadi seharusnya pagar ini kuat dan tidak akan jebol ya, Pak? Saya pikir seperti itu, Mbak. Tidak jebol, tapi ternyata ya jebol-jebol juga. Jadi, saking banyaknya massa yang datang ya? Iya, betul. Jadi semua orang-orang saya masukin ke dalam sana, sudah, tapi saya hanya sendiri aja. Saya sendiri masih melihat dari sini. Ini menghadap ke pintu pagar. Nah, itu menghadap ke pintu pagar. Ya. Menghadap pintu pagar, saya lihat pagarnya memang masih kuat, Mbak, masih kuat. Oh, masih kuat. Masih kuat. Oh, saya berpikir dalam hati, ada sekitar 5 menit lah saya di sini. Saya pikir, wah ini pintu ini nggak bakal jebol. Iya. Tapi ternyata gemboknya putus. Tas. Setelah putus baru jatuh. Dia reot-reot gini. Setelah reot-reot gini belum jatuh ya, Mbak. Saya sudah mulai evakuasi orang-orang yang di sini. Iya. Karena kalau pasti gemboknya lepas sudah pasti bisa masuk, pasti jebol. Pasti masuk masanya, betul. Nah, kemudian, Mbak, di sini saya suruh naik. Saya dulu mulai suruh naik. Semua orang yang 6 orang itu tadi. Kebetulan di sini ada kunci di luar sebelah sini, kuncinya. Saya cabut dulu kuncinya. Memang agak keras tuh waktu itu. Saya cabut, mungkin panik kali saya. Panik ya, jadi susah. Agak susah. Makin susah. Betul. Memang kunci sih biasanya kan umumnya begini ya, cabutnya, tapi dia begini memang. Akhirnya saya masuk, saya naik paling belakang, saya kunci dulu pintu ini, Mbak. Saya kunci dulu, itu pun susah kuncinya waktu itu. Setelah saya kunci, baru saya naik ke atas. Setelah naik ke atas, karena saya bawa istri saya waktu itu, saya sempat nyari istri saya dulu. Mami mana? Kalau mbak-mbak di sini kan manggilnya mami semua. Mami mana? Karena 7 orang tadi itu sudah naik ya? 6 orang ya, Pak ya? 6 orang. 6 orang. Ya. 6 orang itu harusnya kan sudah ke atas, tapi istri Bapak nggak ada pada saat itu. Nggak ada, waktu itu nggak ada, sempat nggak ada. Jadi ada satu kamar di atas. Mbak mau ke atas juga? Atau? Mungkin kan nggak, Pak, kita ke atas? Atau ini sudah? Masih bisa sih, cuma agak terjal ya. Agak tinggi dia. Nah, Mbak kalau mau naik ke atas bisa. Bisa, Pak. Nanti biar langsung di lokasi ini saya kasih tahu. Hati-hati ya, Pak. Ya ini, jadi saya naik begini deh, agak terjal juga kan. Iya. Pada saat itu kondisinya berantakan gini atau bersih, Pak? Oh, bersih sekali. Bersih sekali. Normal lah, seperti rumah biasa gitu ya. Ada kucingnya di sini. Nah, sampailah di sini. Terkunci ini apa ini ya kemarin ya? Ini ya? Jadi pada saat itu Ibu kemana, Bu? Saya karena panik ya. Iya, Bu. Kekuatan panik, jadi udah nggak mikir apa-apa, langsung naik lagi ke atas. Nah, saya cari istri saya di sini. Saya ber-6 berarti ya, istri saya udah nggak ada. Saya tanya sama salah satu stafnya Pak Saroni, Mami di mana? Istri saya maksudnya di mana gitu? Iya. Mami di mana? Nah, ini kamar ini terkunci satu nih. Nah, stafnya bicara katanya, mungkin pingsan di dalam sini katanya. Oh. Karena dia itu mendengar suara ya? Nggak ada suara sih, Mbak. Dia mengira-ngira aja karena mereka itu udah terlalu panik ya. Iya. Paniknya luar biasa menurut saya. Itu memang kejadian bikin trauma juga beberapa minggu saya. Jadi saya mau dobrak, ini ada ini kan di sini. Itu nggak bisa kan? Nggak bisa, betul. Jadi saya tahu-tahu punya inisiatif. Saya jalan lari ke sini, Mbak. Saya cari istri saya ke atas ini. Pada saat kejadian itu sore
Itu sekitar jam 4 sore ya, atau setengah 4 sore gitu. Saya nyari ke sini, Mbak. Tapi semut ke sana. Iya, saya nyari ke sini. Saya cari di sini. Kan nggak ada tempat persembunyian, toh. Karena ini semua transparan. Transparan. Jadi kalau orang sembunyi juga Nggak pasti mungkin. akan ketemu. Iya, gitu. nggak mungkin kan. Iya, betul. Nah, akhirnya saya lihat begini kan nggak ada nih. Iya. Saya balik lagi. Saya balik. Ketika saya balik, tahu-tahu mata saya pintu ke sini, Mbak. Gini nih. Nah, istri saya sudah digenteng. Ya. Jadi saya tuh Iya. jalan ke ada dua arah kan. Iya. Kalau ke sana kita takutnya nggak kekepung masa. Iya, betul. Saya kalau ke sana Masih ada masih ada jalan. genteng, Jadi ya. saya memutuskan untuk ke sana, Mbak. Iya, bisa, Bu. Nah, saya naik ke sini. Hati-hati, Bu. Sekarang sih sebenarnya takut. Kalau dulu kita lancar bener, Mbak. Karena kekuatan panik ya. Iya, kekuatan panik. Jadi saya lihat istri saya berdiri di sana. Iya, betul. Nah, spontan, Iya. saya mau jalan ke sini, saya panggil semua orang-orang yang ikut saya tadi di bawah nomor. Iya. Sini. Mereka ngikutin saya semua. Akhirnya saya jalan ke sana. Nah, itu Mbak masih ada Bekasnya. lubangnya, masih ada belum dibetulin tuh. Yang Lubang genteng sebelahnya yang itu. sebelah yang warna hijau nih. Oh. Nah, ini sini. Jadi ini saya Mbak jalan Iya. di tembok di genteng semiring ini. Iya. Itu saya jalan cepat sekali, kekuatan panik gitu. Panik ya, betul. Kemudian tadi sampai sana, Iya. di bawah ini sudah ada orang, Mbak. Oh. Udah ada orang yang lihat Iya, ya. tetangga sini. nih. Oh, tetangga. Bukan masa ya, Pak ya? Bukan, tetangga. Tetangga. Saya dipanggil. Heeh. Sini aja, Pak. Sini, Pak. Iya. Jadi saya dipanggil. Itu Pak, Mbak, dengan bunyi suara massa itu di sini udah luar biasa. Iya, kedengaran. betul. Terus ditambah lagi bunyi dentuman apa itu yang dibawa. Mungkin pecahan kaca. Dia Tadi lempar kan yang lain-lain dan lain-lain Iya, betul. sebagainya. Barang dihancurin ya Betul. gitu ya. Itu bunyi dentumannya luar biasa, ya Allah. Ingat saya. Nah, akhirnya saya pengen turun di sini. Ini Iya. Bapak yang di belakang ini, Pak. Sini aja. Saya sempat mau turun lewat situ, Mbak. Pagar itu. Oke. Itu kan tinggi pagarnya itu. Oh. Ya kan? Ya, teman-teman Itu saya. Bapak bisa lompat dari situ. Nah, saya nggak lewat situ tapi. Oh. Jadi teman saya semuanya di sini berjajar. Iya, Yang tujuan heeh. gitu. Ada masuk di sini. Iya. Akhirnya saya mau ke sana. Iya. Dibilang sama yang teman saya duduk di sini nih, Pak jangan lewat situ. Masa kelihatan dari belakang. Nah, itu kelihatan, Iya, Mbak, iya, dari belakang itu jalan ya, Pak. itu jalanan ya. kecil ya. Nah, jalanan itu kelihatan. Begitu saya mau turun, Mbak. Iya. Kalau saya sendiri sih bisa kan. Betul. Tapi saya kan di otak saya harus selamat semuanya. Iya. 6 orang ini harus semuanya selamat. Iya. Bukan diri saya aja. Betul. Bukan istri saya aja. Iya. Begitu saya mau turun, Pak jangan lewat situ, itu kelihatan dari bawah. Pas saya begini, Mbak, oh bener ya kelihatan dari bawah. Takutnya masa ngejar kita lagi kan. Oh, dia teriak, bisa teriak dari situ, di situ Iya, gitu di ya. situ, begitu. Akhirnya saya balik lagi, Mbak. Iya. Sempat duduk di belakang itu lama. Sebelum saya akhirnya jebol genteng itu. Ini Oh, itu aslinya nggak ada ya, Pak? Berarti bolong itu bolong itu sengaja, Bapak. saya yang bolongin. Pakai apa, Pak? Itu kebetulan asbesnya nggak keras. Jadi bisa ditarik gitu ya? Bisa saya bolongin Oh, gitu. bolongnya ke Lembek bawah. dia Oh. asbesnya gitu ya. Bukan asbes pada umumnya Iya, gitu ya, lembek. Itu tempat cuci tuh, Mbak, tempat nyuci. Oh. Jadi saya mikir, semua udah bilang, Pak, bagaimana Pak kita ini, bagaimana istri saya, mbaknya Pak Saroni, semua teman-temannya. Pak kita bagaimana, kayak bergantung semua sama saya. Akhirnya saya lihat, wah cuma ini satu-satunya yang bisa nyelamatin kita nih. Saya sobek gentengnya, Ya. saya masuk. Setelah masuk, oke kita masuk sini ya. Saya berpikir Mbak, takut kita kehabisan oksigen di dalam. Betul. Tapi saya pikir cuma nggak ada tempat lain selain di sini. Kemudian saya coba masuk. Setelah masuk tinggi juga Mbak, sekitar 180 lah tinggi atau 2 meter ya. Begitu saya turun, saya pasang kuda-kuda, istri saya naik di sini. Mereka udah bisa turun, kemudian satu cowok udah turun, cowok yang lain ngebimbing yang lain. Setelah cowok yang ngebimbing yang lain, saya coba cari jalan. Ternyata ini tempat cuci baju ini. Ini ada tembok ngeliling begini di dalam. Ngeliling dalam, ada pintu kecil. Jadi nggak bisa diintip dari luar juga ya, Pak? Nggak bisa diintip dari Berarti luar. aman Ini ya? plafon Iya, ya, iya. aman. Ada pintu kecil, Iya. kayu. Iya. Nah, itu saya dobrak nih. Terbuka, Mbak. Akhirnya saya menyelamatkan diri ke situ, ke dalam situ, dan alhamdulillah diterima sama tetangga juga dengan baik. Ya, gitu. Alhamdulillah ya, Pak.
Jadi setelah di dalam, kita pesan lagi ya Mbak? Boleh. Nah, setelah saya di dalam Mbak, kurang lebih sampai jam di rumah tangga sebelah. Kurang lebih jam berapa ya Mia? Jam 8 atau setengah 9 ya? Jam 8 lah, jam setengah 8 kita udah mulai terpikir nih. Bagaimana Pak Saroni di sini kan? Iya. Jadi begitu Pak Saroni lari ke atas sendirian, saya pikir rumah ini ada bunkernya, ada tempat persembunyian. Akhirnya saya coba telepon temannya Pak Saroni. Saya telepon temannya Pak Saroni. Saya juga udah sering keliling di sini. Saya tidak tahu ada. Saya tahu di sini nggak ada bunker. Tapi saya nggak tahu apa tiba-tiba dibikin gitu kan. Saya udah lama juga nggak naik rumah ini. Saya tanya. Temannya agak sedikit gantung jawabnya. Kemudian saya telepon aja langsung istrinya. Saya telepon istrinya, ada bunker apa enggak? Nggak ada Om Imam. Wah, di situ mulai panik saya. Nah, nih kemana ini kan nggak mungkin ini, ada ya, tempat. iya. Dan saya tahu listrik ini udah mati semua. Iya. Kalau kita berpikir waktu itu ngumpet di bunker juga, saya pikir takut kehabisan oksigen beliau itu. Atau saya setelah dibilang nggak ada bunker, waktu itu saya berpikir dia ngumpet di plafon-plafon. Betul. Kan juga listrik mati, udara juga udah mulai pengap ya. Iya. Akhirnya saya berpikir, wah ini nggak bisa nih. Saya harus cari balik. Saya harus kembali ke sini. Karena waktu itu saya sudah, sebelum saya kemari, saya sudah ngerahin adik saya dengan yang kerja di sini. Kebetulan tepatnya kalau adik saya kan dikenal juga di sini, adik ipar saya, adik ipar saya dengan stafnya Pak Saroni. Sisir lapangan saya bilang, cari Pak Saroni. Di mana posisinya? Karena posisinya? Di telepon juga nggak bisa ya Pak? Udah mati Mbak, telepon udah nggak bisa dihubungin, udah nggak ada kontak sama sekali. Mungkin pada saat lari nggak sempat bawa HP-nya, jadi sempat bawa handphone. Ada tas beliau juga, beliau sempat dibawa. Iya, sempat bawa handphone. Tapi saya kontak memang waktu itu udah nggak bisa lagi dikontak. Oke. Akhirnya saya punya inisiatif waktu itu untuk cari. Jadi saya ada teman beliau yang dekat nih. Saya kontak-kontakkan karena saya juga dalam keadaan kondisi panik. Saya bilang, Om, saya manggilnya Om kan. Om sekarang ambil keputusan. Keputusannya semuanya di Om, walaupun saya di sini. Om berpikir untuk bagaimana saya dan bagaimana saya akan jalanin di sini. Yang pertama kita konsultasi sama beliau itu, saya bilang utus orang dulu ya untuk sisir. Oke, utus orang. Adik ipar saya dengan stafnya Pak Saroni. Sisir dari bawah udah berapa jam, hampir sejam lah kurang lebih. Nggak ketemu juga Mbak. Nah akhirnya saya bilang nggak ketemu. Katanya satu lagi, Om bagaimana? Nyalain listriknya. Takutnya kan beliau masih ngumpet nih di sini. Pengapkan listrik kan pengapan, nah biar ada udara gitu. Ternyata listrik nggak bisa dinyalain waktu itu. Mungkin udah dicabut kabelnya, jadinya listriknya udah nggak bisa lagi. Mungkin saya kurang paham ya gardu listriknya pun. Ini bagaimana memang nggak bisa dinyalain lagi pada malam. Nah akhirnya nggak bisa dinyalain gitu. Saya kasih usul. Saya pikir kalau suara orang ini beliau takut kan, namanya trauma kan ya. Takut. Bagaimana kalau saya yang balik ke sana, mungkin nggak dengar suara saya, dia kenal, dia berani keluar gitu kan? Oh iya udah, Mam ke sana. Jadi saya nyebrang lagi Mbak. Dari tempat saya turun di situ, saya nyebrang lagi ke sini. Naiknya pakai apa Pak? Itu digotong royong sama? Digotong lagi. Kita bertiga waktu itu teman-teman. Cowok-cowok semua, yang satu tapi tinggal di sana. Saya akhirnya kembali dengan adiknya beliau, adiknya Pak Saroni ke sini berdua. Oke, saya lewat situ. Ternyata selisih jalan aja Mbak, saya datang, beliau sudah loncat pagar ini. Bapak lihat itu? Saya nggak lihat. Beliau loncat? Saya nggak lihat, tapi beliau cerita. Sekitar jam sekitar, pas saya masuk berarti beliau udah nyebrang. Jadi ceritanya beliau itu ngumpet di sini Mbak. Nah, di kamar mandi ini ya? Di kamar mandi ini. Beliau tadinya naik ke atas ini. Mau naik ke atas ini Mbak. Oh ini bolong ya Pak? Nah, ini ya. Tapi ini langsung bersentuhan dengan paling atas lah ini spandeknya ini, jadi katanya terlalu panas di atas.
Iya. Akhirnya beliau turun, beliau naik dari sini. Iya. Turun, ininya reot, hancur. Iya. Tadinya mau naik kalau nggak salah ini. Keluarlah abu-abu di sini. Iya. Nah, abu-abu di sini. Nah, abu-abu inilah yang buat mukanya dihitam-hitam. Hitamkan. Setelah itu beliau ngumpet di sini, Mbak. Iya. Di belakang pintu ini. Nah, di belakang pintu ini, di bawah kloset sini. Boleh di shoot. Iya. Tapi kan masa sampai sini ya Pak ya? Itu nggak notice ada Pak Saroni di sini? Saya dengar cerita beliau, ya. sempat ketemu massa. Kurang lebih ada 2-3 orang. Cuma karena mukanya sudah dicemong-cemongin dan ini pun gelap ya. Ini jadi pun nggak gelap. kelihatan ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Dia bilang, saya penjaga rumah Pak. Gitu. Oh ya udah, kata dia gitu. Oh iya ya. Nah ternyata beliau itu loncat ke rumah belakang, Mbak. Ke rumah belakang sana. Iya. Nah, jadi semua yang beliau katakan itu, yang diberitain waktu kemarin ada itu semuanya benar. Iya. Bahwa beliau itu ada di sini, kemudian beliau menyelamatkan Pak Saroni itu, menyelamatkan di rumah belakang ini. Oh. Gitu. Kalau saya ke rumah sebelah sana. Jadi Bapak dan istri Bapak ke sana, Pak Saroninya ke sana. Rumah belakang sini. Gitu. Tapi pada saat itu nggak bertemu memang ya Pak ya? Karena waktunya berdekatan tapi berbeda gitu. Betul. Sampai akhirnya. Iya. Sampai akhirnya kan tadi yang dibuat satu keputusan itu temannya beliau kan. Yep. Sampai akhirnya istri saya kan tinggal di sebelah, saya udah di sini nih Mbak, lagi menyisir. Iya. Sampai akhirnya saya lagi nyari, istri saya telepon, Papi, Om Roni udah ketemu. Dia manggilnya kan Om. Iya. Om Roni udah ketemu kan? Di mana? Dia bilang. Kata siapa? Kata Tante Feby. Tante Feby itu istrinya. Iya. Ternyata beliau cuma hafal waktu itu nomor telepon anaknya yang laki-laki. Iya. Dia pinjam telepon orang sebelah untuk telepon ke anaknya, baru diangkat sama istrinya. Kebetulan anaknya lagi sama istrinya. Iya. Nah, saya laporin dong, kan satu orang ini temannya ngambil keputusan. Iya. Saya laporin, ketemu. Siapa yang bilang? Istrinya, coba diperjelas, takutnya lagi panik. Omongannya nggak jelas. Omongannya nggak jelas. Informasinya jadi nggak valid. Iya, belum valid gitu. Saya telepon lagi. Bagaimana? Saya hubungan. Iya. Istri saya juga jawabnya masih ragu-ragu kan. Iya. Udahlah, saya telepon aja langsung Tante Feby. Saya telepon istrinya. Iya. Begitu saya telepon, ada nggak Tante Feb? Udah ada. Di mana saya bilang? Ada Om di rumah belakang. Iya. Nah karena tadi temannya bilang minta kepastian, beliau akhirnya saya minta nomor telepon yang dia pakai untuk telepon dia, telepon istrinya. Yeah. Jadi saya minta, dikasih saya telepon istrinya. Gak lama saya telepon, dan Imam nih, saya bilang, Imam nih, iya Mam. Yeah. Nah, terdengarlah suara beliau waktu itu kan. Alhamdulillah, saya bilang udah agak lega ya, alhamdulillah. Saya telepon, di mana? Saya tanya. Yeah. Gua di rumah belakang Mam, kata dia. Saya kan mau loncat tadinya dari ke rumah belakang, itu kan tinggi banget ya Mbak. Iya. Loncat tinggi banget. Saya langsung tanya, bagaimana turun rumah belakang? Karena kalau secara logika nggak mungkin ya Mbak ya. Beliau bilang katanya, gua loncat Mam, kata dia. Oh loncat, iya. Nah spontan di otak saya kepikir, patah nggak kaki lu dan gitu, karena terlalu tinggi. Iya betul. Nggak Mam, gua nggak apa-apa katanya. Wah udah tenang ya, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Ya udah Dan, ini temannya yang saya bilang teman Dan ini sekarang ngambil keputusan. Bagaimana kita kasih kabar dia dulu ya. Jangan dikasih kabar sebelum gua keluar dari rumah ini. Takutnya informasinya tersebar dan persembunyiannya diketahui massa yang masih dekat-dekat sini. Jadi spontan Mbak. Saya abis itu putus hubungan dengan temannya itu dan saya mengacu daripada omongan beliau untuk tidak menginformasikan pada siapapun. Ya udah, akhir itu saya sendiri yang berinisiatif berkomunikasi dengan Pak Saroni untuk mengeluarkan Pak Saroni dari rumah belakang. Jadi waktu itu kita pakai sistemnya, waktu itu kan saya ada mobil adik saya tuh. Mobil apa Kalia, mobil Grab gitulah.
bergerak begitu. Jadi kita bikin sistemnya seolah-olah adik saya masuk gang sini ngambil penumpang. Iya. Masuk ke rumah belakang sini ngambil penumpang, kemudian gang ini kan buntu Mbak. Iya. Jadi kalau kelurus itu nggak bisa ya. Mundur ya? Nah, akhirnya kita pura-pura salah jalan tuh adik saya. Oh. Begitu salah jalan, rumah ini sudah menyangkut Mbak. Yang punya rumah ini bahwa Mbak tukar muter aja di rumah saya, gitu. Dibukalah pagarnya dia. Begitu dibuka, masuk, beli mobilnya. Mobil Kalia itu dibuka bagasi belakang, beliau masuk dari belakang. Dari belakang masuknya. Gitu. Itu kebesokannya atau pada hari yang sama? Juga, hari itu juga, sekitar kurang lebih jam 10 atau jam 11 malam, beliau saya evakuasi keluar. Saat Bapak mengevakuasi Bapak Saroni itu melihat masih ada massa? Kebetulan saya sudah nggak di sini, saya dari jarak jauh. Jadi memantau dari telepon ya Pak? Memantau dari telepon. Saya ada di rumah salah satu teman saya di sini. Nah, saya dari jarak jauh. Saya juga masih trauma Mbak. Luar biasa itu. Ya Allah, jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Karena saya trauma banget. Jadi saya tidak berani lama-lama di sini. Kalau bisa segera pergi. Jadi begitu saya keluar, begitu Pak Saroni sudah ketahuan di mana, saya keluar, saya ajak istri saya pergi buru-buru. Jadi saya pantau dari luar. Salah satu di Kelurahan Kebon Bawang inilah saya pantau dari situ sembari saya pakai sistem yang begitu untuk ngeluarin Pak Saroni. Akhirnya Pak Saroni keluar, saya bawa. Kalau depan Polres kan udah ribut juga tuh Mbak. Mau demo di depan Polres itu polisi kan, saya ajaknya jalan dalam-dalam. Sampai akhirnya beliau bilang sama saya kontak. Dan gimana? Saya sampai mikirin karena rumahnya begitu saya balik ke sini ya Mbak ya. Tidak ada barang satu pun yang tersisa Mbak. Benar. Saya miris nih Mbak. Benar udah hancur semua ya Pak, hilang. Saya sampai kepikir. Dia saya telepon, udah keluar Dan? Udah. Ya. Mau kemana? Mobil adil lu gua pakai ya Mam kata dia. Bawa aja saya bilang. Bawa aja kata saya. Sampai saya kepikiran Mbak karena rumahnya udah kayak begini. Dan punya uang nggak? Saya kirimin duit ya. Udah nggak usah mikirin gua kata dia gini. Nanti lu tunggu kabar gua selanjutnya. Ya udah bawa Dan. Akhirnya dia bawa mobil adik saya diturunin di jalan. Tadi yang sisa berapa? 5 orang yang di dalam ruang cuci itu bagaimana Pak akhirnya? Udah keluar gitu aja lewat pintu yang Bapak dobrak? Oh, itu kan sudah ikut saya ke rumah tetangga sebelah. Saya evakuasi. Udah aman ya? Aman di sebelah. Jadi saya balik ke sini hanya 2 orang. Berarti yang 5 orang ada di rumah sebelah. Begitu saya turun, dengan Pak Saroni saya kan keluar. Lihat situasi di sana. Memang situasinya udah agak sepi ya Mbak ya. Nah, saya kontak yang di sana, akhirnya mereka keluar semua. Naik mobil yang sama yang Kalia itu atau beda lagi? Beda. Kalau itu kita cuma yang dari arah gang sini ya, kita jalan kaki aja keluar, menyebar masing-masing, pulang masing-masing. 7 orang itu, termasuk saya itu semuanya trauma. Jadi mereka spontan begitu keluar, mereka sudah hilang masing-masing. Kalau saya dengan istri saya nyelesain evakuasi Pak Saroni. Gitu sih Mbak. Gitu. Terus setelah peristiwa itu ya Pak, ada nggak Bapak untuk pengobatan atau healingnya lagi dari trauma-trauma itu atau gimana? Rasanya di dalam rumah itu ya Mbak. Kalau saya ilustrasiin ya, mungkin orang punya ilmu kebal, saya nggak tahu ada orang punya ilmu kebal atau enggak. Itu pun lupa sama ilmu kebalnya itu, saking paniknya dan takutnya. Karena suaranya Mbak, pecahan kaca, suara massanya yang luar biasa itu membuat trauma. Dan saya rasa hampir 1 minggu lebih, 10 hari atau 2 minggu saya masih trauma Mbak. Gitu. Saya dan istri saya nggak bisa ngedengar suara-suara yang terlalu bising gitu. Atau dengar bunyi petasan atau kembang api itu masih trauma ya Pak? Masih trauma saya. Gitu. Tapi alhamdulillah seiring waktu ya mau nggak mau kehidupan terus berjalan ya Mbak ya. Ya udahlah, akhirnya saya udah lupain itu. Saya akhirnya coba ya berjalan dengan normal aja. Yang penting Bapak dan keluarga sekarang sudah sehat lagi. Alhamdulillah. Selamat bisa beraktivitas. Saya juga nggak habis pikir ketika beliau itu sampai tertangkap ya waktu itu. Bukan hanya beliau, mungkin kita orang semua yang di dalam rumah ini kalau sampai ketahuan sama massa,
jadi bulan-bulanan masa mungkin. Karena sudah nggak bisa lagi teridentifikasi siapanya, karena sudah terlalu ramai dan banyak masa yang marah pada saat itu. Jadi udah nggak bisa lagi, oh ini siapa, ini beliau ini siapa, beliau ini siapa. Betul. Gitu. Ini di dalam rumah jadi incaran dia juga kan, gitu. Itu sih. Iya. Kita balik ke situ. Boleh. Dia sempat kehabisan napas. Oh iya. Sempat tidur itu bantalnya masih ada. Nah, jadi beliau itu sempat cerita. Ya. Saking paniknya juga gelap, kemudian sempat kayak kekurangan oksigen, Mbak. Betul. Jadi beliau itu sempat keluar, nyesek dadanya, juga kurang air waktu itu 7 jam kalau nggak salah kurang lebih di dalam. Dadanya nyesek, dia sempat tiduran di sini. Di rumput ini, nah itu bantalnya. Dia sempat celentang, tapi dengar ada lagi bunyi-bunyi, suara-suara lagi, dia masuk panik lagi. Gitu. Itu sih. Itu karena memang ruangannya kecil juga, nggak ada ventilasinya, cuman yang di bawah itu aja ya Pak ya. Jadi benar-benar nggak bisa nafas kalau 7 jam di sana. Ini saya ceritakan benar-benar realita yang saya alamin juga, bukan hanya Pak Saroni, tapi saya juga mengalami di dalam sini gitu. Ya. Syukurnya sekarang Bapak dan keluarga bisa selamat lagi, bisa sehat lagi. Semoga traumanya segera pulih ya Pak ya. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak, saya mengucapkan terima kasih banyak udah diceritakan kronologinya kita semua. Jadi pemirsa juga Indonesia tahu bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu di rumah Bapak Saroni, sehingga kondisinya sampai sekarang masih dibiarkan seperti ini untuk mengenang lagi momen-momen pada saat itu, untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan yang terpenting adalah semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan ya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bapak, Pak Imam. Terima kasih banyak.